Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anajista Wapataria. Saya mahasiswi UT dengan nomor NIM 0498640057. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop tugas 1. Berikut adalah soalnya, yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item harus memiliki nama, harga, dan kategori, yaitu makanan dan minuman. Nomor 2, untuk pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan nasi padang 2. Soal nomor 3, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. B. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Kemudian yang soal nomor 4, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harganya per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanannya. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Baik, sekarang kita mulai lakukan praktikum. Di sini saya sudah menyiapkan untuk bahan praktikumnya. Di sini editornya saya menggunakan VS Code dan bahasa pemrograman yang digunakan itu Java. Dan di sini kita sudah punya halaman untuk mengerjakan soalnya. Baik, kita sudah selesai melakukan praktikumnya. Programnya sudah selesai ditulis dengan sempurna. Dan untuk error-error tadi juga sudah saya betulkan. Sekarang sudah tidak ada error lagi di sini. Jadi untuk programnya sudah bisa kita mulai run. Nah, sekarang di sini untuk data harganya sudah mulai kelihatan ya. Ini sudah kelihatannya untuk menu makanan beserta daftar harganya. Ada minuman juga beserta daftar harganya. Ada ayam goreng di harga Rp25.000, ayam bakar Rp25.000, sate ayam Rp28.000, sate kambing Rp40.000, es teh Rp4.000, es jeruk Rp6.000, es kelapa Rp8.000, dan sop buah Rp12.000. Sekarang kita coba kita coba melakukan ayam goreng satu, kemudian
pesanan 2-nya es teh 1, kemudian pesanan ketiganya sate ayam 2, pesanan keempatnya misalnya es kelapa. Ini untuk stok pembayarannya. Jadi untuk totalnya itu ada di sini. Ayam goreng 25.000, es teh 4.000, sate ayamnya 2 jadi 56.000, es kelapanya 8.000. Jadi total pembeliannya ada di 93.000. Sekarang kita coba kalau pembeliannya di atas 100.000. Kita pisahkan habis ini ya. Ini juga masih ada ya seperti tadi untuk listnya. Yang paling mahal misalnya sate kambing. Kita beli sate kambing 2 porsi. Kemudian es kelapanya 2 porsi. Kemudian ayam goreng 2 porsi. Pesanan 4-nya kita kosongkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Untuk sate kambingnya ada 2 di 80.000, es kelapanya 2 di 16.000, 96.000, kemudian ayam gorengnya 2 di 50.000. Jadi totalnya di 146.000. Lagi ada terkena biaya pajaknya dan biaya pelayanan juga ya. Sekarang kita coba kalau pembeliannya itu pembelian satu item yang bisa bonus item lain gitu. Di sini item yang bisa bonusnya itu saya setting di stok buah. Jadi kita mulai masukkan. Misalnya ayam goreng karena tadi kita beli satu minuman yang bisa dapat item gratis, jadi kita bisa pilih nih mau apa, misalnya kita mau es kelapa aja gitu. Nah, di sini di stok barunya untuk es kelapanya itu tidak ada biayanya atau 0 rupiah. Nah, baik, ini saya ada sedikit revisi di programnya supaya nanti kalau misalnya pembeliannya lebih dari 100.000 rupiah, diskon 10%-nya kelihatan gitu di struknya. Jadi di sini saya modifikasi sedikit di bagian struknya. Sebentar. Nah, ini dia di cek diskon. Jadi nanti kalau misalnya diskon itu dia langsung akan ada notifikasi selamat Anda mendapatkan diskon 10% karena total pembeliannya lebih dari 100.000 rupiah. Jadi biar lebih kelihatan kalau customer-nya mendapat diskon gitu karena total belanjanya lebih dari 100.000. Jadi kita coba jalankan programnya. Kita jalankan ulang ya. Jadi pesanannya di sini misalnya pembelian sate kambing 2 porsi, kemudian ayam bakar 2 porsi, kemudian es kelapa sama dengan 2 porsi. Nah, ini hasilnya. Karena di sini kan total pembelian kita itu ada di 146.000, melebihi 100.000, makanya di sini muncul pemberitahuan kalau kita mendapatkan diskon 10% karena total pembeliannya lebih dari 100.000. Kemudian juga ini kita sudah tambahkan pajaknya 10% di 14.600, kemudian juga biaya pelayanannya di 20.000 rupiah. Kemudian ada diskon 10%. Jadi untuk subtotalnya itu setelah dihitung pajak, biaya pelayanan, dan diskon jadi di 166.000 rupiah. Baik, sebelum mengakhiri video, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai program yang sudah dibuat. Jadi di sini kita membuat sebuah program yang berisi daftar menu dari sebuah restoran. Nah, untuk menu-menu yang terdapat di restoran ini terdiri dari berbagai varian makanan serta minuman. Untuk makanannya sendiri ini ada ayam goreng, ayam bakar, sate ayam, sate kambing. Sedangkan untuk minumannya ada es teh, es jeruk, es kelapa, dan sop buah. Nah, pertama, program kita awali dengan mendefinisikan dulu data menu makanan dan minumannya
Nah, jadi datanya ini kita simpan dalam sebuah array gitu. Sementara masing-masing itemnya ini harga makanan dan minumannya, misalnya kategori makanannya terdapat ayam goreng, ayam bakar, sate ayam, dan sate kambing dengan harga seperti yang ada di bawah ini. Kemudian juga untuk minumannya juga sama dengan harga yang ada di bawah sini. Nah, tujuannya ini penyimpanannya kita masukkan ke dalam array agar programnya ini dapat melakukan pencarian harga berdasarkan nama menu yang dimasukkan oleh pelanggan gitu. Jadi untuk mendukung hal-hal ini kita masukkan metode yang namanya itu adalah mencari harganya gitu. Jadi nanti kita masukkan cari harga makanan untuk bisa menyesuaikan harga dengan tipe makanan yang nanti dipilih oleh pelanggannya gitu. Jadi bisa dicocokkan langsung sesuai nama dan harganya gitu. Kemudian setelah data menunya disiapin, kita akan buat tampilan menunya dulu gitu. Jadi supaya kelihatan gitu menu makanannya itu terdiri dari apa aja, kemudian di sampingnya ada harganya berapa aja gitu. Jadi customer akan lebih mudah untuk memilih. Nah, setelah itu kita juga di sini ada kode untuk input pesanan gitu. Jadi setelah pelanggannya melihat gitu list apa aja makanan dan minuman yang ada di menu restoran itu, mereka bisa langsung inputkan makanan apa yang mau dipesan. Nah, kemudian jika pelanggan sudah memilih atau menginput akan memesan makanan atau minuman apa saja, nanti akan diparsing atau dijumlahkan gitu untuk total pembeliannya itu berapa gitu. Jadi nanti akan dimunculkan gitu outputnya, total pembeliannya itu berapa. Nah, kemudian karena soalnya ini kan memerintahkan kita untuk jika pembelian customer ini melebihi Rp100.000, maka kita akan memberikan diskon sebesar 10% kepada customer tersebut. Nah, jadi di sini kita buat juga program untuk diskonnya. Nah, diskonnya itu jadi kalau misalnya pembelian lebih dari 100.000 maka dia dapat 10%. Nah, cuman kan kalau di setiap pembelian itu kadang agak gak kelihatan, jadi mungkin kadang customer pun nggak ngeh gitu kalau misalnya dia mendapatkan diskon. Nah, jadi di sini kita tambahkan keterangan bahwa si customernya ini mendapatkan diskon. Jadi dia bisa aware gitu kalau makanannya ini ternyata diskon karena pembelian lebih dari 100.000 rupiah. Nah, kemudian di soalnya pun diperintahkan untuk memberikan penawaran gratis gitu dan tanpa loop. Nah, jadi promonya ini berlaku apabila total pembelian pelanggannya ini melebihi 50.000 dan pelanggannya ini memesan menu yaitu satu menu. Nah, di sini kita pilih menunya sop buah gitu. Jadi jika syarat terpenuhi, maka program akan menampilkan pesan bahwa pelanggan berhak mendapatkan satu minuman gratis. Nah, untuk minumannya nanti bisa pilih sesuai yang ada di dalam daftar menu. Apabila si customer ini membeli satu menu khusus gitu, di mana yang di set di sini adalah sop buah. Nah, setelah seluruh proses perhitungannya selesai, nah program ini akan menampilkan semua biaya yang harus dikeluarkan gitu di stok pembelanjaan gitu, mulai dari harga makanan dan minuman satuannya berapa, lalu jumlahnya berapa, kemudian juga PPN-nya berapa, biaya layanan serta diskonnya berapa, hingga hasil akhirnya gitu berapa. Nah, ini untuk program yang tadi penawaran minuman gratis itu. Jadi juga di sini ada program untuk menunjukkan total bayar setelah diskon gitu. Jadi secara keseluruhan jika aplikasi ini diterapkan sih ini akan mempermudah proses pemesanan di restoran dan mengurangi kesalahan perhitungan gitu, karena sifatnya sudah otomatis gitu. Jadinya kalau misalnya memang customer ini secara otomatis pembeliannya di atas 100.000, maka untuk harganya akan langsung menyesuaikan gitu tanpa harus dihitung secara manual. Begitupun sebaliknya kalau misalnya pembeliannya kurang dari 100.000 rupiah, maka biaya yang dibayarkannya ya sesuai dengan harganya gitu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya dan praktikum dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.